Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kawan-kawan, malam hari ini kita akan ngobrol ya kurang lebih sejam ke depan. Ngobrol singkat tentang perasaan tidak dihargai. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa di majelis ilmu ini. Semoga Allah berkahi, Allah kasih pemahaman yang baik, Allah izinkan kita pulih dari satu kelas ke kelas yang lain. Bukan semakin mahir teori aja, tapi juga semakin terampil bisa menjalankan atau mengamalkan apa-apa yang kita pelajari. Maka karena tadi sudah dibuka dengan doa dan bismillah, kita akan membahas tentang capek nggak sih tidak dihargai ya. Capek nggak dihargai. Oke. Silakan kawan-kawan boleh respon dulu di kolom komentar. Apakah di sini sedang ngerasa nggak dihargai kah? Apakah teman-teman banyak yang ngerasa nggak dihargai? Oke. Nah, biasanya ngerasa perasaan tidak dihargai itu muncul dari mana? Artinya Anda merasa tidak dihargai itu oleh siapa? Dari kecil. Oleh suami, oleh orang-orang sekitar. Oke. Baik, bismillah, kita akan mulai. Boleh dibuka, Kak Will, slide-nya. Suami dan keluarga suami, rekan kerja, tidak dihargai di organisasi. Oke. Oleh orang tua sendiri, oleh anak, oleh teman, tetangga. Oke, bismillah. Sebuah kondisi di mana memang seseorang itu butuh sebuah apresiasi ya. Jadi apresiasi, orang itu akan merasa dirinya itu berharga, kepake, bermanfaat. Atau kalau bahasa psikologinya itu adalah dia melakukan aktualisasi diri ya. Dan dia butuh ya secara naluriah. Kita sebagai seorang manusia itu butuh merasa dihargai. Cuman kondisinya kadang tidak semua apa-apa yang kita lakukan itu mendapatkan sebuah penghargaan. Gitu kan. Dan kita akan bahas nih, kenapa sih kadang kita sering ngerasa kering banget untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kenapa sih muncul, seringkali terbayang atau terasa kita tuh muncul perasaan-perasaan tidak dihargai bahkan oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan banyak juga yang berpikir bahwa dia tidak dihargai oleh ya dalam hal apapun. Jadi ibaratkan kalau di kantor ya dia merasa tidak dihargai oleh rekan kerja, kalau di rumah oleh pasangan atau anak, terus kemudian oleh keluarga suami atau orang tua sendiri. Kenapa kadang semakin kita tumbuh dewasa, perasaan ini bukan semakin aman gitu. Tapi yang ada perasaan ini tuh semakin gede, semakin ngerasa kemana-mana itu kenapa aku tidak diapresiasi gitu. Kenapa aku tuh nggak dihargai. Nah ini yang mau kita bahas malam hari ini. Oke, boleh di next slide. Boleh di next kan ya. Jadi kawan-kawan, bismillah. Semoga malam hari ini ada sharing yang bisa kita ambil dan pelan-pelan kita akan berdamai dengan perasaan tidak dihargai ini. Oke, di next lagi. Ya. Perasaan tidak dihargai itu adalah sebuah indikator ya. Jadi gini kawan-kawan, normal kita manusia itu pasti akan pernah merasakan tidak dihargai. Itu adalah sebuah hal yang normal.
Tidak akan selalu kita ada di posisi apapun yang kita lakukan itu mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Cuman masalahnya ketika perasaan ini overdosis, itu yang jadi masalah. Kalau semisal kita apa ya, merasa tidak dihargai, itu anggaplah ya dari 10 interaksi kita baru ngerasa bahwa oh kayaknya aku nggak dikasih apresiasi atau aku tidak dihargai sama orang ini, itu hanya satu dan kita tidak mendalam, artinya kita tidak terpuruk dengan respon orang lain kepada kita, maka itu adalah hal-hal yang sehat dan hal-hal yang wajar. Jadi nggak mungkin orang itu terlepas dari hal-hal yang menjadi alamiah atau naluriah manusia. Jadi semisal nih ada seseorang yang bilang, oh ternyata dia nggak ngargain ya, lalu kita langsung judgement gitu ya, langsung menghakimi bilang, wah kamu nggak ikhlas sih. Itu tidak lantas harus seperti itu sebenarnya. Karena kita namanya manusia, itu adalah hal yang normal ketika kita merasa sometimes ya, sesekali kita ngerasa kayak nggak diapresiasi dan mungkin ada shock, kaget, itu adalah hal-hal yang normal. Cuman masalahnya ketika perasaan ini itu berkembang lebih serius dan perasaan ini cukup dalam dan perasaan ini jadi melebar kemana-mana. Itu yang saya katakan tadi, perasaan tidak dihargai ini jadi overdosis. Apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Allah ngasih kondisi-kondisi kadang kita ngerasa kayak oh nggak diapresiasi, itu adalah sebagai pengingat ya, lebih tepatnya pengingat bahwa kita memurnikan niat kita nggak nih, kita ngelakuin ini untuk siapa, kita udah ngatur nggak nih bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan validasi atau apresiasi dari orang lain atau untuk hal lain atau untuk mempersembahkan kepada Allah gitu. Itu adalah kondisi-kondisi yang wajar sekali lagi. Jadi kalau ada nih salah satu rekan kita, keluarga kita yang bercerita bahwa ya ternyata aku tuh nggak dihargai loh sama itu. Nah nggak usah atau usahlah kita terburu-buru menghakimi lalu bilang, nggak boleh kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Kita lihat dulu dosisnya. Kalau hanya sekedar pembicaraan yang light, yang ringan, atau artinya adalah itu hanya sebuah kontemplasi, sebuah obrolan, itu adalah hal yang normal. Tapi yang bikin bahaya, yang akhirnya bisa menjadi sebuah kondisi yang kita sebut, kondisi ini adalah sebuah hal yang mengganggu kondisi mental kita, ketika perasaan ini itu terus-menerus terjadi. Artinya adalah kita jadi berinteraksi dengan siapapun, kita merasa bahwa kita tidak dihargai oleh siapapun, itu yang bahaya. Padahal tidak semua yang kita lakukan itu tidak mendapat apresiasi. Cuman yang perlu kita sadar, bisa jadi di dalam diri kita itu ada sebuah tangki yang kosong, gitu ya. Ada sebuah tangki yang kosong, di mana tangki itu adalah tangki validasi, misal tangki penghargaan, tangki merasa dihargai gitu. Nah, tangkinya kosong. Jadi sebanyak apapun orang mengisi tangki ini, jadi dia bocor sendiri. Itu yang terjadi kawan-kawan. Nah, ini yang perlu kita kita pulihkan. Artinya kita tambal. Kira-kira tangki ini kenapa bocor? Jadi semisal nih ada Bunda Elis misal dari Cibinong, atau ya semisal ada Bunda Eli dari Cibinong misalnya melakukan sebuah kebaikan. Terus saya udah ngomong bukan hanya sekedar terima kasih ya. Kadang terima kasih kalau kitanya juga tidak sepenuh hati pasti berasa sama orangnya. Tapi saya benar-benar kayak yang menunjukkan bahwa saya berterima kasih atas yang beliau lakukan. Nah, beliau keisi tuh tangki penghargaannya sedikit, tapi nggak lama hanya sebentar bocor lagi. Lalu beliau interaksi sama suami, lalu bilang, hey suamiku nggak ngargain deh. Terus kemudian apa-apa yang sudah sempat orang memberikan apresiasi gitu ya, kondisi menghargai, itu seolah-olah tidak terjadi dan tidak tidak membuat memori di dalam benak kita. Akhirnya yang kita yakini, yang kita rasakan adalah ya aku nggak dihargai, aku mau ngelakuin apapun nggak ada orang yang ngargain. Nah itu yang bahaya kawan-kawan. Jadi insya Allah, bismillah, malam hari ini kita akan membahas tentang perasaan-perasaan yang banyak dimiliki oleh perempuan, apalagi yang ngerasa kayak udah masa nggak dihargai, udah paling capek nggak dihargai, bener nggak sih? Yang ngerasa kayaknya udah
berikhtiar sedemikian rupa nggak dihargai. Bahkan kadang merasa aku tuh udah rilis, aku tuh udah lebih pulih loh, tapi kenapa nggak ada yang menghargai kepulihan aku? Mungkin di sini kan banyak teman-teman yang udah banyak ikut ruang pulih perempuan, yang sudah pelan-pelan berprogres untuk pulih. Tapi ngerasanya kayak, kenapa aku nggak diapresiasi ya? Padahal biasanya kalau dulu marah-marah, semisal. Sekarang mah udah jarang marah, sekarang mah udah lebih kalem. Tapi kenapa juga nggak diapresiasi? Kenapa tidak dihargai proses kepulihan ini? Nah, insya Allah karena ini penyakit, bukan penyakit ya, ini kondisi lah lebih tepatnya. Kondisi yang banyak banget dirasakan oleh perempuan. Perempuan yang kadang merasa paling capek, paling berubah, paling memaklumi, paling berkorban, paling lelah, paling ngurus semuanya, dan kadang merasa minim mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang-orang sekitarnya. Oke, bismillah. Kita next. Apa sih harga penghargaan itu? Atau kita next, apa sih harga diri yang terluka? Giliran bocor dikit di komen, katanya udah pulih, pas anteng, pas lagi tenang anteng-anteng aja. Nah, ya, itulah kawan-kawan ya. Memang Masya Allah ya. Dan itu jadi ngebuat sederet luka ya. Jadi ngerasa kayak sia-sia berarti saya pulih ya gitu ya. Sia-sia kemarin saya tenang ya. Jadi mending ngomel-ngomel aja kayak gitu. Oke kawan-kawan. Perasaan tidak dihargai ini adalah sekali lagi ya sebuah hal yang normal, tapi menjadi tidak normal, menjadi abnormal ketika kondisinya adalah overdosis. Artinya adalah kita berlebihan mempunyai perasaan ini. Kalau hanya sesekali dari 100 interaksi pada orang lain, kita cuma ngerasa 1 atau 2 kali, itu hal yang wajar. Atau kadang kita cuma nyeletuk kayak yang merefleksi atau kontemplasi kayak merenung ya. Oh iya ya, ternyata tipikal orang itu seperti ini. Itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau hal ini sudah mengganggu sampai kita ngerasa bahwa percuma ya ternyata berbuat baik. Nah, itu ada hal yang mesti kita perbaiki. Ternyata apa yang terjadi dengan seseorang yang seringkali merasa tidak dihargai? Yang terjadi adalah bisa jadi tangki dia sedang bocor. Tangki apa, Bun? Tangki harga dirinya sendiri. Jadi kawan-kawan, di dalam diri kita itu ada tangki anggaplah ya, tangki tulisannya harga diri. Begitu tangki ini bocor, dan tangki ini juga nggak karu-karuan kondisinya, maka disitulah sebenarnya titik atau landasan kenapa seseorang seringkali merasa tidak dihargai. Jadi yang terjadi itu sebenarnya bisa jadi bukan tidak adanya penghargaan dari orang lain, atau yang terjadi adalah sebenarnya ya orang lain biasa-biasa aja, tidak juga mencela, tidak juga mengapresiasi, tapi diri kita yang mengalami kebocoran tangki ini. Gitu. Dan ini kita sebut dengan istilah harga diri yang terluka. Apa harga diri yang terluka ini, Bun? Harga diri yang terluka ini adalah akumulasi tumpukan-tumpukan emosi negatif terhadap nilai diri sendiri. Oke, saya ulang. Jadi harga diri yang terluka itu adalah akumulasi atau tumpukan emosi negatif terhadap nilai diri sendiri. Harga diri yang terluka bisa jadi judul buku nih. Ya insya Allah nanti coming soon ya. Buku selanjutnya dari ruang pulih perempuan adalah harga diri yang terluka. Dan pasti kan teman-teman ikut kelasnya ya. Jadi akumulasi itu berarti apa? Akumulasi itu adalah sebuah perjalanan kawan-kawan. Sebuah kumpulan. Kumpulan ini berarti tidak terjadi hanya 1-2 kali. Jadi ada emosi negatif yang numpuk yang akhirnya membuat nilai diri sendirinya itu nggak baik-baik aja. Jadi harga diri ini sebenarnya bukan soal kita dengan orang lain. Harga diri ini adalah soal internal yang ada di dalam diri kita. Jadi contoh seperti ini, Rasulullah panutan kita, nabi kita, suri teladan kita, beliau berkali-kali mengalami penolakan, banyak mendapat penolakan.
Beliau berkali-kali mendapat ancaman. Beliau berkali-kali mendapatkan bulian, makian, cacian. Pernah nggak sih beliau bilang gini, ya Allah, kenapa hamba tidak dihargai oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Enggak. Tapi beliau bisa tetap tenang, ajak, dan tidak merubah nuansa hatinya, hati beliau itu mungkin kalau sedih atau kaget atau shock adalah hal-hal emosi yang normal kawan-kawan. Kontribusi dalam memberikan asumsi yang negatif pada diri kita. Bisa dipahami ya? Oke, di komen dulu dong, clear nggak? Bisa dipahami nggak maksudnya? Saya kasih contoh konkret aja ya. Semisal, clear ya, semisal ya. Semisal, semisal Bunda Anis ya. Bunda Anis. Nah, beliau perjalanan masa kecilnya tidak baik-baik saja, semisal. Beliau mengalami banyak cemoohan, semisal, atau banyak orang tuh bilang, oh jangan kayak gini, gini, oh emang kamu begini, begini. Dan beliau meyakini itu. Beliau meyakini itu, kemudian secara sadar atau tidak sadar, itu akhirnya menjadi nilai diri beliau. Dan beliau sampai pada titik ketika tidak bisa memfilter apa yang orang lain sampaikan, sampai pada titik akhirnya beliau punya asumsi bahwa oh saya tidak beruntung, oh saya tidak layak bahagia, oh saya ternyata orang yang begini begitu. Itu yang dikatakan bahwa perjalanan seseorang atau lingkungan itu mempengaruhi terhadap asumsi nilai kita terhadap diri kita sendiri. Tapi soal harga diri atau perasaan tidak dihargai itu sebenarnya adalah kondisi internal antara kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita semakin pulih, kalau kita udah pulih, kita akan mulai pelan-pelan tidak bergantung lagi dengan penilaian orang. Masalahnya, kenapa banyak orang yang masih sulit untuk merasa berharga atau merasa mendapatkan penghargaan yang cukup? Karena sebenarnya dirinya sedang terluka. Karena sebenarnya dia masih punya banyak trauma yang belum diselesaikan. Sehingga sekaya apapun datang banyak penghargaan kepada dirinya, banyak apresiasi kepada dirinya, dia tidak akan bisa ngerasain itu. Karena itu yang bikin luka, itu yang bikin bocor. Bikin bocor perasaan dihargainya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika seseorang semakin pulih, dia semakin punya batasan diri yang baik, maka dia tidak akan terlalu bergantung, dia tidak akan depend gitu ya, bergantung kepada apresiasi orang lain gitu. Karena dirinya sudah paham betul bahwa dirinya punya nilai. Ibaratkan kayak gitu kan kawan. Jadi gampangnya begini, orang yang merasa tidak dihargai dan sering banget ya merasa kayak gini, itu adalah orang yang sebenarnya dia punya nilai buruk terhadap dirinya. Makanya dia butuh validasi dari orang lain. Oke, sampai sini clear? Tapi ketika dia sudah pelan-pelan pulih, dia melihat bahwa Allah menciptakan dirinya itu juga banyak kelebihannya. Allah juga menitipkan banyak potensi-potensi baik pada dirinya. Maka sedikit banyak dia tidak akan berpengaruh tentang penilaian orang terhadap dirinya. Mau orang bilang gini, oh semisal ya, oh si itu tuh begini-begini karena begini. Kita tidak akan kayak, oh ya udah itu penilaian orang. Kenapa? Karena dia sudah paham dengan dirinya sendiri. Jadi seseorang yang terus menerus mencari validasi kepada orang lain, itu artinya adalah satu poin besar yang perlu kita catat, sebenarnya dia belum kenal dirinya sendiri. Sehingga dia butuh guidance, kayak orang lain tuh harus, aku gini kan gitu. Sadar nggak sih? Dan saat ini itu banyak di sosial media itu yang butuh validasi itu kan. Bener nggak sih kalau di usia segini belum punya rumah? Pernah nggak Anda baca posting-postingan kayak gitu? Salah nggak sih kalau usia segini belum menikah, semisal? Apa cuman aku yang mengalami begini gitu? Nah itu artinya kan adalah sebenarnya kita belum kenal diri kita sehingga tanpa sadar kita membutuhkan validasi dari orang lain sebagai guidance, sebagai bentuk untuk kita maps, untuk kita kenal diri kita.
Tapi seseorang yang sudah pulih dan dia semakin kenal potensi baik dirinya, dia semakin paham dirinya, maka yang terjadi kawan-kawan, dia tidak akan menggantungkan penilaian dirinya kepada penilaian orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Contoh seperti ini. Ini salah satunya lagi ya. Semisal ada seseorang yang sama orang tuh dikata-katain, semisal dikata-katain istilah yang nggak baik gitu, kata-kata jorok semisal, atau kata-kata yang istilah kebun binatang dan lain sebagainya. Ketika seseorang ini punya trauma atau dia penilaian dirinya masih eh, masih belum stabil atau belum pulih, maka dia akan tersulut dengan itu. Dia akan sangat sangat amat merasa tersinggung gitu ya dengan asumsi atau penilaian orang terhadap dirinya. Tapi ketika dia sudah pulih, mungkin kaget di awal. Begitu dapat kata-kata itu kayak, ah, kok bisa ya gitu. Tapi nggak lama dia akan recovery dan dia akan bilang, oh ya udah terserah orang mau nilai apa, atau kalau toh pun semisal di apa ya dikata-katain hal-hal yang tidak baik dan saya memang tidak seperti itu, dia akan ajak dengan dirinya. Tuh ya. Oke. Nah, kita akan bahas nih. Dan harga diri ini atau akumulasi emosi negatif ini akhirnya menjadikan seseorang punya trauma. Ini yang dikatakan harga dirinya terluka. Jadi harga diri terluka itu sebab masih ada trauma-trauma yang belum diselesaikan. Ada trauma-trauma yang belum diurai. Oke. Dan dari trauma ini muncullah banyak-banyak efek. Apa salah satunya? Merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak pantas, merasa dirinya tidak layak. Dan ini ternyata permasalahannya. Banyak dari kita yang masih punya perasaan-perasaan ini. Tidak layak diperlakukan baik, tidak layak dicintai dengan cinta yang tulus, tidak layak atau merasa tidak pantas mendapatkan keberlimpahan dari Allah, tidak pantas dengan pertolongan-pertolongan Allah yang ajaib. Benar nggak sih, Bun? Merasa kayak ya udah hidup aku itu ya sekotak itu gitu. Gitu. Merasa tidak berharga di mata siapapun. Oke, itu adalah efek ketika seseorang masih punya trauma yang belum selesai. So, kita akan lihat, boleh di next slide. Apa saja penyebab traumanya? Ya, penyebab-penyebab sebuah harga diri, penyebab harga diri yang terluka. Nah, kita akan urai ini ya. Yang pertama adalah trauma. Trauma ini cukup besar dampaknya, kawan-kawan. Dan trauma ini banyak jenisnya. Maka teman-teman di ruang pulih perempuan itu ada kelas-kelas tematik yang bisa Anda sesuaikan dengan trauma Anda. Dan insya Allah kemungkinan besar ya, kelas-kelas di ruang pulih perempuan itu traumanya adalah trauma-trauma yang memang dimiliki oleh banyak orang. Salah satunya apa? Trauma finansial, terus kemudian trauma bonding, terus kemudian trauma pengasuhan. Nah, bibit dari semuanya itu biasanya bermulai dari trauma pengasuhan. Jadi bibit awalnya itu dimulainya dari mana? Dari trauma pengasuhan. Banyak perjalanan orang yang di masa kecilnya itu punya luka. Dan luka ini bukan hanya tentang identik dengan sesuatu yang keras atau kasar. Tapi luka ini juga bisa tumbuh dari pola asuh yang silent treatment. Gitu. Jadi contoh seperti ini. Ada seseorang yang merasa bahwa dibesarkan di sebuah keluarga atau kondisi yang saya nggak pernah ngeliat orang tua saya bertengkar, saya tidak pernah dipukul, saya apa ya, saya tidak pernah dimarah-marahin, dibentak-bentak gitu. Tapi seseorang ini tumbuh dari keluarga yang silent treatment. Apa silent treatment? Keluarga yang terlihat dingin, komunikasinya formal, bahkan mungkin ya sekedar aja komunikasinya. Tidak ada bercanda, terus kemudian jarang ketawa, ngobrol duduk hangat, atau saling peluk-pelukan dan lain sebagainya. Tapi keluarganya ya dingin gitu. Memang mungkin tidak terjadi
pertengkaran yang dahsyat, suara-suara yang keras, tapi luka kok. Beberapa banyak orang yang kalau dicari tumpukan memorinya itu dia memang tidak pernah dipukul secara fisik oleh orang tuanya, tidak pernah dibentak secara fisik oleh orang tuanya, tapi yang terjadi adalah dia mengalami eh, kondisi pengabaian secara emosional. Jadi semisal ketika dia sedih, dia bingung harus cerita kemana. Ketika dia pengen bercanda, dia bingung harus mulai seperti apa. Dan bahaya juga ketika seseorang punya trauma dari kondisi seperti ini, kawan-kawan. Trauma yang muncul dari keheningan, trauma yang muncul dari keluarga yang dingin. Dan efeknya nih salah satunya ini spill, dan ini ya. Efeknya adalah dia akan menganggap orang-orang yang mencintai dengan tulus dia adalah sebuah ancaman. Nah loh, jadi seseorang yang tumbuh dari keluarga dingin, dia akan kesulitan mengenal cinta yang tulus kepada dirinya. Oke, coba disadari, diurai, direnungkan. Jangan-jangan dia akan meragukan perhatian-perhatian yang tulus. Kayak gitu. Itu salah satunya. Trauma itu ada banyak ya. Ada juga memang trauma yang memang ketika orang tua melakukan kondisi-kondisi yang kita sebut dengan istilah toxic parenting. Seperti membandingkan, seperti self-center, orang tua berfokus kepada dirinya sendiri, seperti menyalahkan, dikit-dikit menyalahkan anak, dikit-dikit menyalahkan anak, terus menyampaikan dengan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya. Itu juga ada. Nah, itu biasanya seseorang itu dimulainya sebuah perjalanan trauma atau luka itu dari dalam keluarga atau kita sebut ayah dan ibu atau pola asuh ya, pola pengasuhan, pola lingkungan. Mungkin memang bukan orang tua kita yang ngasuh kita, semisal kakek atau nenek. Pokoknya di kondisi kita diasuh pertama. Dan trauma-trauma ini akan berlanjut ketika kita sudah semakin dewasa. Masalahnya kita dari kecil tidak dibekali dengan cara meregulasi emosi. Benar? Kita jarang diajarkan gimana sih cara merangkul kecewa. Gimana sih caranya ketika kita marah? Gimana sih caranya menyampaikan komunikasi yang enak ketika kita sedang tidak suka atau tidak mau? Jarang kita diajarkan skill ini. Yang ada adalah kita diajarkan untuk jadi anak yang baik. Anak yang baik itu anak yang gimana? Coba. Seringkali stigma masyarakat kita, anak yang baik itu adalah anak yang baik-baik saja. Benar nggak, Bun? Anak yang nurut, anak yang baik-baik saja, anak yang tidak speak up, anak yang yang sabar katanya ya. Yang sabar artinya dalam kondisi menahan, anak yang dia bisa menelan pil-pil pahit, anak yang tidak menyampaikan tapi anak yang menerima. Jadi ketika seorang anak berkeinginan menyampaikan apa yang dia rasa, maka kadang nggak sedikit stigma masyarakat kita menganggap bahwa dia sedang membangkang, dia sedang melawan gitu. Jadi stigma kita semua sama kawan-kawan. Ketika posisi kita sebagai seorang anak, kita pasti pengen menjadi anak yang baik untuk orang tua kita. Akhirnya pelan-pelan, semakin dewasa kita semakin belajar menekan emosi-emosi itu. Kita tutup, kita pendam, kita kubur, dan faktanya trauma-trauma itu akan terus berlanjut. Jadi trauma yang tidak diselesaikan di satu fase, dia akan tumbuh dan hidup di fase-fase selanjutnya. Jadi semisal nih Anda punya trauma, merasa tidak dihargai dari kecil, tidak diapresiasi, tidak diharapkan kehadirannya atau merasa ditolak dari kecil, maka ketika perasaan ini tidak diurai, tidak disembuhkan, tidak dirilis saat kecil, trauma ini akan terus berlanjut ketika Anda remaja, ketika Anda sudah dewasa sekalipun, ketika sudah menikah, maka ngerasanya nggak dihargai oleh suami, diabaikan, tidak dicintai oleh suami. Yang mana sebenarnya kalau kita sadari, perasaan-perasaan itu adalah perasaan yang kita bawa dari sejak kecil. Jadi by the way kawan-kawan, berapa banyak perempuan yang ngerasa tidak didengarkan di dalam rumah tangganya?
Dan ternyata itu adalah perasaan dari kecil. Itu adalah luka yang kita bawa dari kecil, karena waktu kecil kita tidak dilatih untuk menyampaikan dengan cara yang baik. Ketika kita bilang, aku nggak suka kayak gini, udah kamu nurut, nggak boleh bangkang dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita ngerasa bertambah usia kita membawa sebuah luka yang kita bilang, aku nggak didengerin nih. Jadi ketika kita dewasa, meskipun ada orang lain mendengarkan kita tetap bocor, merasa bahwa tidak didengerin. Begitupun tentang ini, perasaan dihargai. Nah, itu yang pertama. Jadi traumanya banyak, kawan-kawan. Terus yang selanjutnya adalah yang bisa menyebabkan harga diri terluka dan bocor juga adalah social comparison. Perbandingan sosial. Ketika seseorang masih belum punya batasan diri yang sehat, maka perbandingan sosial itu akan membuat dirinya mempunyai asumsi negatif kepada dirinya sendiri. Oke, itu ya. Jadi semisal dibandingin, oh si itu udah begini, kok keluargamu belum? Oh si itu begini, dari itu kalau kenceng arusnya, sedangkan kita belum punya batasan diri. Batasan diri itu artinya kita belum bisa memilih dan memilah yang mana yang perlu dimasukkan atau dipikirkan kita, atau yang mana hanya butuh didengarkan lalu let it go, lalu ya udah selesai, hanya butuh didengarkan aja. Banyak dari kita yang masih seringkali terganggu dengan persepsi atau perkataan orang lain, benar? Dengan penilaian orang lain, bukan yang gini, oke, terserah orang mau nilai apa, kita cuma dengerin, oh ternyata saya tidak seperti itu, kalau memang ternyata, oh ya itu kayaknya masukan yang baik buat saya, baru kita telaah dan kita urai di dalam diri kita. Tapi beberapa kadang cuman orang ngomong apa, kita langsung masukin ke dalam hati, dan habis itu kita terpuruk dengan perasaan itu. Nah itu yang akhirnya pelan-pelan ngebuat asumsi negatif kepada diri kita sendiri semakin banyak. Social comparison. Terus poin yang ketiga adalah inner talk negatif. Inner talk negatif itu gimana, Bun? Perbincangan, perdebatan, suara riuh di dalam diri sendiri. Yuk kawan-kawan, boleh komen dulu di kolom chat. Siapa di sini yang sering overthinking? Siapa di sini yang sering rame banget pikirannya? Ada nggak yang capek kalau ternyata pikirannya ribut-ribut sendiri? Ada? Oke. Nah, itu yang dikatakan inner talk. Jadi seringkali kita itu tidak menyampaikan keluar, tapi kita riuh di dalam diri. Benar nggak, Bun? Contoh nih, urusan kita pengen apa gitu ya. Bukan kita sampaikan baik-baik, misal ke suami, Mas, aku tuh pengen begini, begini, begini. Bukan. Tapi kita bermain drama di dalam pikiran kita sendiri, dan kita melakukan sebuah diskusi di dalam diri kita sendiri. Jadi kayak saut-sautan gitu, kayak aku tuh kayak gini gini, enggak dia nanti kayak gini, nanti bagaimana, jadi dia kayak saut-sautan sendiri gitu, kayak konflik sendiri, kadang ramai sendiri, kadang riuh sendiri, kadang berdebat sendiri. Yang itu dikatakan inner talk ya. Jadi bicara atau obrolan di dalam diri kita sendiri, dan ternyata nuansanya tuh lebih banyak negatif. Jadi lebih kayak kamu sih, semisal ya, kita ada kekeliruan. Bukannya kita kayak oke, aku mesti belajar begini, begini, begini. Enggak. Tapi kalau inner talk negatif itu dia akan bilang, kamu sih tadi harusnya tuh begini. Kamu tuh nggak bisa-bisa ya gitu ya. Kamu tuh nggak harusnya kan gini. Harusnya tuh nggak kayak gini. Kenapa sih kamu nggak belajar dari pengalaman yang dulu? Jadi itu tuh ramai, riuh. Dan semakin sering kita melakukan inner talk negatif ini, semakin banyak percekcokan atau riuhnya di dalam kondisi batin kita, maka berpotensi besar juga seseorang mengalami harga diri yang terluka. Oke, dan poin terakhir adalah perfeksionis. Jadi harga diri yang terluka itu juga bisa disebabkan oleh seseorang yang punya standar cukup tinggi. Oke, perfeksionis. Artinya perfeksionis itu apa? Dia menuntut sebuah kesempurnaan. Gitu. Jadi dia tuh berpikirnya bahwa kayak orang lain itu harus sempurna responnya. Hidup itu harus berjalan sempurna seperti yang kita harapkan. Terus ketika saya sudah berbuat gini,
respon orang lain juga harus seperti ini. Dia itu tipikal orang yang konseptual banget, tipikal orang yang detailingnya tuh kayak harus sempurna, must be perfect gitu. Nah, ini juga berpotensi nih akan sering banget merasa tidak dihargai karena kita tidak bisa ngatur situasi, kondisi, dan orang lain, kawan-kawan. Dan orang yang perfeksionis itu kemungkinan tinggi, ya kemungkinan besarnya adalah angka stresnya akan tinggi. Dan orang yang perfeksionis ini adalah hasil dari pola pengasuhan yang biasanya otoriter atau mengedepankan akademik di masa kecilnya. Jadi ini ada kaitannya, kawan-kawan. Orang yang perfeksionis itu lebih gampang patahnya, lebih gampang kecewanya, lebih gampang terlukanya harga diri. Gitu. Karena dia punya standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Dan orang yang perfeksionis akan cenderung keras kepada dirinya. Dan sekali lagi, orang-orang yang perfeksionis itu adalah orang yang biasanya dibesarkan dengan kondisi nilai akademik itu menjadi patokan, biasanya seperti itu. Jadi waktu kecil tuh kayak kamu tuh harus pinter misal. Jadi banyak-banyak kondisi-kondisi yang kalau dikatakan sekarang tuh kadang orang tua tuh terlihat otoriter kayak gitu ya. Kamu tuh harus juara, kamu tuh harus peringkat, dan itu akan membuat dirinya itu tidak mentolerir kekurangan-kekurangan atau kesalahan yang ada di dalam dirinya. Dan itu akan ngebuat dirinya capek karena akan butuh validasi terus-menerus. Karena sebenarnya dirinya sedang mengalami kelelahan. Poin itu kawan-kawan. Pertanyaan saya, ada nggak 4 poin ini yang ada di dalam diri kita? Ada, ada atau semuanya atau semuanya? Oke, ada beberapa yang salah satu, ada beberapa yang semuanya. Oke, dan ternyata faktanya memang banyak kita perempuan itu yang lagi di kondisi kayak perfeksionis gitu ya. Yang kayak tuh harus sempurna gitu, tidak lentur jadinya. Oke, kita next. Apa aja ciri-ciri tanda-tanda kalau luka batin ya, kalau harga diri kita sedang terluka. Nah, ini kawan-kawan. Tanda harga diri seseorang sedang terluka. Yang pertama, seseorang merasakan insecure. Ya, insecure ini adalah perasaan tidak aman. Yang dimaksud insecure di sini, perasaan tidak aman ini bukan berarti kita kalau bahasa orang tuh, oh aku insecure karena aku punya jerawat gitu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi insecure yang di sini yang dimaksud itu adalah tidak percaya diri bukan karena dia tidak berani tampil di depan, tapi dia tidak merasa aman, khawatir ditolak oleh orang lain. Itu insecure. Jadi sebenarnya bahasa insecure itu adalah bahasa buat seseorang yang dia tidak merasa aman dengan dirinya karena dia mengkhawatirkan atau dia ngerasa nanti kalau saya begini saya ditolak sama orang lain. Salah satunya semisal orang yang berjerawat, dia merasa insecure karena dia merasa nanti kalau ada jerawatnya dia tidak cantik, lalu dia tidak diterima oleh lingkungannya, dia bakal diomongin sama teman-temannya, dan itu yang akhirnya menjadikan dia insecure. Dia tidak aman dengan kondisi dirinya. Jadi kawan-kawan, percaya diri itu bukan tentang ketika seseorang berani ngomong di depan gitu. Percaya diri itu bukan ketika seseorang berani tampil pegang mic, bukan tentang itu. Tapi yang dimaksud percaya diri itu adalah ketika seseorang percaya kepada kemampuan yang Allah titipkan pada dirinya. Jadi kalau kita nih dari dalam kalau kita perjalanan menjadi orang dewasa, terus kita nanya, emang aku bisa yang ngejalanin ini? Kemungkinan besar kita belum kenal diri kita. Terus atau bilang, kayak aku nggak bisa deh. Salah satu insecure orang-orang yang telah bercerai adalah gimana nanti kondisi anak-anak saya, itu adalah insecure. Ya, jadi gimana nanti kondisi anak saya, terus nanti gimana saya mendapat penghasilannya. Nanti kalau pisah, terus saya harus kerja apa? Itu adalah kondisi-kondisi insecure. Gitu. Kondisi-kondisi yang merasa bahwa dirinya tidak aman
Dan biasanya perasaan tidak aman ini muncul sebab apa? Salah satunya adalah muncul karena ada luka di masa lalu, ada basic trust yang terlukai. Ada istilahnya basic trust, kawan-kawan. Yang dimana ketika ini tercederai, kemungkinan besar seseorang itu tumbuh dari kondisi yang dia merasa tidak aman. Itu ya. Itu yang pertama ciri-cirinya. Terus yang kedua adalah merasa tidak berharga, merasa tidak pantas. Nah, ini ciri-ciri orang yang luka batinnya ya, yang harga dirinya sedang terluka. Merasa tidak pantas dan tidak layak, tidak berharga. Pertanyaan saya, dan Anda silakan komen di kolom chat. Benarkah Anda merasa pantas untuk dicintai dengan cara yang baik? Sangat pantas. Oke, pantas. Tentu saja sangat pantas. Oke. Banyak orang yang merasa dirinya pantas mendapatkan cinta atau perlakuan yang baik dari orang lain. Tapi faktanya, batinnya mengatakan bahwa sebenarnya aku nggak pantas. Maksudnya gimana, Bun? Contoh seperti ini. Sekarang kan banyak lagu-lagu beredar ya kawan-kawan ya, yang lagu-lagunya tuh galau, melo gitu kan. Terus bilang bahwa aku tuh tersakiti. Salah satu kondisi trust issue yang terjadi saat ini tuh adalah ketika ada, kalau kita bilang couple goals ya, pasangan yang memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik, kita itu bertanya kepada diri, emang ada ya laki-laki yang kayak gitu? Pernah gak sih ngerasa gitu? Emang ada ya laki-laki yang tulus? Emang ada ya laki-laki yang setia? Emang ada ya laki-laki yang bisa meratukan istrinya? Terus, begitu kita melihat fenomena yang benar-benar memang ada laki-laki yang nggak neko-neko, merakutukan istrinya, lalu kita muncul, beruntung banget perempuan itu. Emang ada, Bun? Adalah, pasti ada. Lalu muncul perkataan di dalam diri itu, beruntung banget dia ya. Oke, sebenarnya kondisi perkataan beruntung banget dia ya, itu adalah kondisi sebenarnya secara bawah sadar kita merasa tidak pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Contoh. Paradigma orang, mertua itu nggak asik, benar nggak sih? Paradigma orang itu mertua itu, jadi sampai bahasanya daripada mending ngontrak daripada tinggal di rumah mertua indah gitu ya, di pondok mertua indah semisal. Berpikir bahwa mertua itu nggak asik, mertua itu, mohon maaf ya bahasanya kayak, ya pokoknya nggak asik lah, nggak seru, terus bisa jadi trauma, rival, dan lain sebagainya. Banyak berpikirnya orang seperti itu. Coba Anda perhatikan bagaimana cara orang menyikapi, bersikap, punya stigma tentang mertua. Begitu ada seseorang yang memperlakukan menantunya dengan baik, memperlakukan menantunya seperti anak, tanpa gap, nggak ada jarak, lalu kita berpikir, emang ada yang mertua kayak gitu? Beruntung banget ya jadi menantunya. Itu sebenarnya adalah bahasa dari kondisi bawah sadar yang merasa tidak layak dan tidak pantas. Mertua dan ipar adalah maut. Benar ini. Mental block yang begini yang harus kita beresin nih kawan-kawan. Gitu. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu adalah sebenarnya bahasa-bahasa dari kondisi batin yang merasa tidak layak, merasa tidak worth it, gitu, merasa tidak 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 layak, tidak berharga, tidak layak diperlakukan baik. Dan indikator seperti ini adalah ciri-ciri dari harga diri yang terluka. Jadi ada kaitannya, Bun. Ini kelas-kelas yang sebenarnya agak berkaitan ya. Kalau di ruang pulih perempuan, salah satunya adalah kelas luka pengasuhan, kelas trauma bonding, dan kelas ini.
harga diri yang terluka. Ini erat kaitannya nih. Jadi ketika kita sendiri udah punya stigma bahwa kita tidak layak diperlakukan baik, maka kemungkinan besar perlakuan-perlakuan yang kita terima juga akhirnya tidak selaras dengan apa yang kita harapkan. Karena tanpa sadar kita memposisikan diri kita untuk diperlakukan tidak baik tanpa sadar seperti itu. Jadi ibaratkan seperti ini. Kalau di trauma bonding ya dibahas, trauma bonding itu adalah sebuah trauma di dalam hubungan relasi ya, relasi dengan siapapun sebenarnya. Tapi kalau di ruang poli perempuan kemarin kita bahas dengan suami, dengan pasangan utamanya. Jadi trauma bonding ini bisa terjadi dengan siapapun, kepada siapapun. Semisal si A punya sahabat si B, lalu si B ini melakukan kekerasan di dalam persahabatannya. Artinya adalah dia senang membuli, dia senang menjatuhkan, dia senang memaki, atau dia senang memanfaatkan dan lain sebagainya. Tapi si A tetap nyaman, tetap bertahan, atau tetap ada di circle itu, persahabatan itu, meskipun dirinya ngerasa sakit dan terluka banget. Meskipun dirinya sadar dirinya tidak diperlakukan dengan baik, tapi dia tidak bisa keluar dari circle itu. Itu adalah kondisi bahwa seseorang punya trauma bonding. Nah, kenapa kadang seperti itu? Karena dia merasa bahwa ketika saya tidak berteman sama si B, maka saya tidak akan punya teman lagi. Itu adalah kondisi dirinya sebenarnya ada luka yang belum selesai, belum diobati. Termasuk case perceraian. Karena setelah bercerai ada muncul perasaan, emang aku layak ya dapat suami yang lebih baik dari kemarin. Nah, itu adalah salah satu kondisi bahwa ada luka yang belum selesai. Gitu kan, kawan. Oke, jadi bisa jadi secara kesadaran kita bilang, ya aku layak banget, aku berharga banget. Aku pantas banget mendapatkan seseorang yang memperlakukan dengan baik. Tapi faktanya bahwa sadar kita tidak seperti itu. Oke, dan kata Allah di hadis qudsi, ana indallani abdi bi. Sebagaimana prasangka kita, sebagaimana itu juga yang Allah berikan pada kita. Jadi kawan-kawan, yuk sama-sama beres-beres luka-luka yang nyelip ini gitu ya. Yang kadang kesannya itu bukan luka, tapi dia ternyata menjadi mesin atau promotor di dalam diri kita untuk ada di sebuah siklus relasi yang tidak sehat. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga dari harga diri yang sedang terluka adalah sulit menerima dan sulit memaafkan diri sendiri. Nah loh, buat yang kadang terlalu keras menghakimi diri, alhamdulillah bisa regulasi emosi 5 hari. 2 hari kebablasan, ngomel-ngomel ke anak. Lalu yang 2 hari dihakimi habis-habisan. Ternyata ya udah ikut kelas healing banyak. Masih aja ngomel-ngomel. Nah, sulit untuk ini. Padahal dia lupa udah 5 hari bisa melakukan regulasi emosi dengan baik, tapi tidak mensyukuri itu. Tapi yang dihakimi habis-habisan adalah dirinya sendiri karena melakukan sebuah kesalahan. Dan faktanya, luka yang paling sulit untuk kita maafkan itu sebenarnya adalah rasa marah kepada diri sendiri. Yang sebenarnya sulit berdamai itu adalah kecewa kepada diri sendiri. Gitu kan, kawan. Oke, terus apa lagi? Perasaan bersalah dan cemas berlebih. Jadi kalau sering dikit-dikit ngerasa bersalah, sering-sering bahkan kadang seseorang ketika dia punya harga diri yang terluka, orang itu ngerasa bersalah meskipun tidak ada yang menyalahkan dirinya. Pernah nggak sih Bun ada di kondisi itu? Aku salah lagi ya, padahal nggak ada yang ngomong. Padahal juga situasinya juga nggak gimana-gimana gitu. Tapi kita itu langsung ngeliatin, misal orang lain ngeliat kita gitu, langsung bilang kenapa? Salah lagi. Langsung kita punya stigma kayak gitu. Kita langsung punya asumsi bahwa aku salah terus ya, aku salah terus. Padahal tidak terlontar dari orang lain. Bahkan kalau kita bilang, orang lain bilang, aku nggak bilang kamu salah, tapi kita akan bilang, ya tapi ekspresi kamu nggak nyaman. Padahal itu adalah asumsi dari kita. Gitu. Jadi seseorang yang sering kali merasa bersalah bahkan di saat tidak ada yang menyalahkan dirinya, itu adalah indikator bahwa ada harga diri yang sedang terluka. Tuh kawan-kawan.
Terus kemudian cemas berlebih, anxiety ya, sampai akhirnya mungkin psikosomatis gitu. Terus kemudian jadi kondisi-kondisi fisik juga mulai terganggu. Terus kemudian selanjutnya ciri-ciri harga diri yang terluka selanjutnya adalah perilaku destruktif, perilaku yang menyakiti ya, merusak diri. Salah satu contoh semisal silet-siletin dirinya, pukul-pukul kepala, atau makan over, makan berlebih, makan sembarangan. Jadi kalau kayak sumpek, udah makan pedas level berapa sampai sakit. Nah, itu adalah perilaku-perilaku destruktif. Perilaku yang tanpa sadar menyakiti dirinya sebagai bentuk dia ingin merasakan apa ya, sebuah gimana ya. Memang kalau orang lagi stres itu sukanya pedes, Bun. Orang yang kalau udah makan pedesnya nggak kira-kira ya, sudah tidak wajar, itu sebenarnya adalah indikator bahwa ada pain, ada rasa trauma atau luka yang cukup dalam. Jadi kalau orang tuh makan pedesnya sampai udah levelnya parah gitu ya, kecuali masih pedesnya kayak level 1, 2 masih normal, itu biasa, normal. Tapi kan ada tipikal orang yang kalau pedesnya tuh udah nggak karu-karuan gitu. Itu adalah kondisi bahwa sebenarnya menunjukkan dia ada trauma. Akhirnya memang kecenderungannya akan makan sesuatu yang pedas. Dan itu adalah salah satu perilaku destruktif, merusak diri dengan pola makan yang kacau, salah satunya. Terus kemudian begadang, misalnya begadang, terus kemudian self-harm, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku-perilaku destruktif. Oke, jadi kadang rasa sakit itu ngebuat dirinya itu kayak, ya udah sekalian sakit. Benar nggak sih? Pernah nggak sih di kondisi itu? Lagi ngerasa luka banget, ngerasa sakit banget, lalu bilang kayak udah sekalian aja gitu. Sekalian aja, rasanya pengen juga menyakiti diri kita gitu. Itu perilaku destruktif. Oke, terus selanjutnya apa? Trauma bonding seperti yang saya jelasin tadi, terjebak di dalam sebuah relasi yang ternyata membuat trauma baru. Relasi yang justru menjatuhkan, menyakiti gitu. Terus kemudian sering menyalahkan diri sendiri gitu ya, mengalami depresi, pesimis, jadi sulit untuk optimis, untuk percaya. Jadi kayak dikit-dikit tuh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa deh gitu ya. Dan yang terakhir, sulit membuat sebuah keputusan. Oke, ini poin-poin kawan-kawan, ciri-ciri dari ketika seseorang punya harga diri yang sedang terluka. Apakah ada yang di dalam diri kita poin-poin ini? Coba direnungkan. Kira-kira kita di poin yang mana ya? Apakah tanpa sadar ternyata kita lagi melakukan perilaku destruktif? Apakah tanpa sadar kita ternyata sedang terjebak di kondisi trauma bonding? Di sebuah relasi yang manipulatif, semisal. Di sebuah kondisi hubungan yang kita dimanipulasi terus-menerus. Dan kita lagi-lagi sakit sebab manipulasi itu gitu. Atau kita sering menyalahkan diri kita, gampang depresi, pesimis, dan sulit membuat keputusan. Kalau ada keputusan tuh kayak, aduh iya nggak ya, peragu lah. Gampangnya tuh peragu. Dan bismillah kawan-kawan, insya Allah kita ada kelas mentoring pulih dari harga diri yang terluka. Kita redesign, kita mendesain ulang self image kita agar meminimalisir kondisi-kondisi ini. Dan pasti perjalanan healing itu tidak instan, tapi dari satu kelas ke kelas yang lain kita akan membenahi puzzle-puzzlenya yang berantakan, kita benahi dan satu-satu. Dan semoga kelas ini menjadi bagian dari proses kepulihan kita. Jadi kita alhamdulillah, semoga kita akhirnya bisa benar-benar utuh, puzzle-nya itu pulih satu demi satu. Oke, dan mulai di next slide. Nah, ini kawan-kawan. Ini hampir selesai nih kita zoom-nya nih. Izin saya membacakan sebuah kalimat ya. Tidak tepat rasanya jika kita menghormati orang lain dengan cara merendahkan diri sendiri.
Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Maka sudah sepatutnya kita pun menghormati dan memperlakukan diri dengan baik. Sadar nggak maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang kita dengan dalih menghormati orang lain, tapi kita merendahkan diri kita sendiri. Semisal Bunda siapa di sini ya? Semisal saya ngobrol sama Bunda Marlina, semisal. Saya ngobrol sama Bunda Marlina. Untuk menghormati beliau, jadi semisal Masya Allah Bunda Marlina hebat banget ya, kalau saya mah apa Bun? Itu adalah bahasa merendahkan diri sendiri. Sering gak sih kita kayak gitu kan, Koy? Ya Allah Bunda Marlina menjadi ibu yang kayak gini, ya Allah kalau saya apa gak ada baik-baiknya. Ya Allah kalau saya mah apa ya, nggak ada seujung kuku semisal. Oh ketemu sama Mami Welly, Masya Allah Mami Welly istiqomah banget ya, kalau saya mah apa? Baru niat aja udah buyar. Itu adalah kondisi kadang kita ingin menghormati orang lain tapi tanpa sadar kita menjatuhkan atau merendahkan diri kita sendiri. Saya memang nggak bisa apa-apa. Dan kawan-kawan, kita menghormati orang lain perlu, tapi kita nggak perlu menjatuhkan diri sendiri. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ini adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi di saat kita merendahkan diri kita sendiri, menganggap kita sulit, itu ternyata adalah urusannya sama diri sendiri loh. Contoh, hal apa sih yang paling sulit kita maafkan? Ya luka atau rasa marah, rasa kecewa kepada diri sendiri. Kegagalan apa sih yang paling kita sulit untuk berdamai dan terima? Adalah kegagalan yang pernah kita lakukan. Termasuk hal apa yang kadang kita sulit untuk lakukan? Menghormati diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Gitu. Menghargai ikhtiar-ikhtiar yang udah kita lakukan. Atau menghormati kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan baik. Itu yang kadang kita agak sulit kawan-kawan. Kalau ke orang lain kadang kita bisa menghormati dengan baik, bisa respect dengan baik, kita bisa berdamai. Tapi kalau ke diri itu kayak yang sulit gitu. Kalau memuji orang lain, kadang kita bisa dengan legowo bilang, Masya Allah Bunda ya, Alhamdulillah Bunda segini. Tapi ternyata kita cukup tajam untuk memberikan apresiasi itu sama diri sendiri. Bener? Kita kayak sulit gitu mau bilang, oke, terima kasih diriku, Alhamdulillah, yes, hari ini kita berhasil. Besok kita usaha lagi ya, besok kita latih lagi ya. Itu sulit. Begitu kita bengkok dikit, kita bakal akan bilang kayak, tuh kan aku nggak bisa. Emangnya aku tuh nggak ada bener-benernya. Emangnya aku ternyata tidak sekayak gitu. Banyak penghakiman asumsi negatif itu yang kita alamatkan sama diri kita sendiri. Satu hal yang perlu kita sadar kawan-kawan, kita ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah nggak mungkin nyiptain produk gagal. Kalau kita terus-menerus merendahkan diri kita dengan cara-cara seperti itu, artinya adalah dan kita menganggap bahwa aku ini apa, aku ini bisa apa, aku ini nggak bisa ngapa-ngapain, aku tuh siapa. Maka secara tidak sadar kita telah meremehkan yang menciptakan kita. So kawan-kawan, sama-sama kita rilis bareng di kelas pulih dari harga diri yang terluka. Oke, kita next slide. Nah ini di slide terakhir, bismillah. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya sehingga menjadi jalan meraih cintanya Allah. Semoga kita bisa menghormati orang lain dengan tanpa merendahkan diri sendiri. Kita juga bisa menghormati diri sendiri, memperlakukan diri dengan baik. Kadang banyak kayak gitu, apalagi perempuan ya. Ya nggak mungkin kadang maki-maki orang lain, tapi maki-maki diri sendiri mahir banget. Nggak mungkin ngasih makanan pedas level-level yang nggak karu-karuan ke orang lain, tapi nelen sendiri kuat. Nah, jangan ya, tubuh kita, diri kita, jiwa kita itu adalah amanah dari Allah, kawan-kawan ya. Oke.
Jangan hanya berpikir bahwa amanah dari Allah itu adalah orang-orang yang kita cintai saja. Jangan hanya berpikir bahwa amanah dari Allah itu hanyalah orang tua, suami, anak. Bukan hanya itu. Tapi diri yang sedang Allah kasih kepada kita, kesempatan hidup ini itu adalah sebuah amanah besar juga dari Allah. Allah aja percaya sama kita. Kenapa kita remehin diri kita? Allah saja membuka banyak pintu rahmatnya. Allah saja memuliakan kita. Allah aja ngasih banyak privilege untuk kita. Kenapa kita terus-menerus menghakimi diri kita dengan sebegitunya? Maka sama-sama kita pulih di kelas pulih dari harga diri yang terluka. Semoga dengan pulihnya tangki kita, nggak bocor lagi tangki harga diri kita. Kita tidak lagi terus-menerus sibuk mencari validasi keluar. Semoga dengan ini kita akhirnya bertemu dengan ikhlas. Kita mudah memurnikan setiap amal kita, setiap apa yang kita lakukan itu untuk mempersembahkan kepada Allah. Bukan untuk mengejar validasi dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Dan ingat hukum dunia, ketika kita sudah gak sibuk untuk dihargai, maka penghargaan itu Allah yang akan kasih. Ketika kita udah gak ngejar sesuatu untuk dihargai oleh orang lain, justru kadang orang lain menghargai dan respect sama kita. Karena itu bukan tujuan kita. Tapi semakin kita ingin dihargai oleh orang lain, semakin kering hati kita dari penghargaan itu sendiri. Terima kasih peluk erat dari saya. Perempuan-perempuan yang Masya Allah senantiasa melatih diri untuk pulih dari semua aspek. Memang ini tidak gampang ya. Tapi pelan-pelan kita benahi. Memang kalau kita udah usianya berapa, misal usianya 30 tahun, perjalanan kita udah 30 tahun dan mungkin banyak luka-luka yang terselip-terselip, yang terselubung, yang keselip-keselip di mana-mana. Tapi kita akan selesaikan satu-satu. Kita akan pulihkan satu-satu. Sampai pada akhirnya kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Keadaan hati yang terbaik, keadaan jiwa yang terbaik, dalam keadaan diri yang terbaik. Semuanya. Endingnya sih cuma itu kan kawan. Oke, kita ikhtiarkan sama-sama kepulihan ini. Ya sangat tidak gampang memang, karena nanti semoga Allah karuniakan surga. Coba kita renungkan ayat-ayat ini ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridha dan diridhoi Tuhanmu. Pulang dalam keadaan ridho, puas, dan diridhoi oleh Tuhanmu juga. Masuklah ke golongan hambaku. Coba. Dan masuklah ke surgaku. Kenapa kalau hambanya Allah masuk ke surganya Allah? Hamba itu artinya adalah orang-orang yang memang menghamba sama Allah. Orang-orang yang senantiasa bertawakal, orang-orang yang senantiasa berprasangka baik sama Allah. Orang-orang yang senantiasa sadar bahwa Allah ini Robnya, Tuhannya. Dan bisa jadi mungkin selama ini kita mengaku hambanya Allah, tapi ternyata kita nggak sebenar-benar itu untuk menghamba sama Allah. Oke, maka jadikan perjalanan healing ini adalah sebuah riyadhah, perjalanan ikhtiar batin kita untuk bisa menjadi sebenar-benar hamba pada Allah. Terima kasih semua kawan-kawan. Love you. Selamat berprogres untuk pulih. Saya kembalikan ke Mami Welly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.